Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan aktivitas kita yang rutin, yaitu kajian rutin yang membahas tentang masalah tauhid, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala, yakni kekhususan di dalam rububiyahnya, demikian pula uluhiyahnya, demikian pula nama dan sifatnya, di mana buah dari mempelajari tauhid itu nanti ujungnya adalah ikhlas. Seorang dia beramal mengikhlaskan di dalam amalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara hasil orang mempelajari tauhid itu semakin lama di dalam dia beribadah kepada Allah itu menuju tingkatan yang lebih tinggi. Kalau awalnya dia seorang muslim, maka dia akan diangkati dia mukmin, dia akan naik pada derajat mukmin. Dan derajat yang paling tinggi adalah derajat muslim. Dia mengisahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang dipelajari makin luas, makin banyak, maka derajat besar ini derajat yang paling tinggi seorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari secara khusus kepada seorang sahabat yang sangat alim, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz bin Jabal ini diajari oleh Nabi dalam berbagai macam kesempatan yang sifatnya muhabbah atau umum. Demikian pula yang pelajaran-pelajaran sifatnya khusus, dan keadaan Nabi mengajarkan juga keadaannya sangat khusus, sebagaimana di dalam sebagian riwayat yang sudah kita bahas. Mu'adz mengatakan untuk memberikan Nabi alaihi salatu wassalam al-himah. Nabi ini membonceng Nabi alaihi salatu wassalam di atas kendaraan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma'akum ibad Allah?" Ma'akullah dalam ibad wa ma'akul ibad Allah. Apa hak dari hak Allah kepada hamba, dan apa hak Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada isyarat bahwa beliau mendapatkan pelajaran tauhid atau pelajaran seputar masalah akidah dalam keadaan takhusus, ya, secara khusus beliau belajar. Juga di dalam pelajaran-pelajaran lain sampai beliau dikatakan adalah orang yang paling mengetahui tentang halal haram. Artinya dia faqih tentang fikih. Bersama dengan itu Nabi sampai memberikan pesan kepada Mu'adz itu tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Itu kaitannya dengan pesan untuk berdoa sebelum salam, berdoa setelah sholawat, ya. Nabi mengatakan latan sahidukuri sholatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kamu lupakan, wahai Mu'adz, ya, di belakang sholat kamu, di dubur sholat kamu, doa, wahai Allah, tolonglah hambamu untuk mengingatmu, tolonglah hambamu untuk mensyukurimu, dan tolonglah hambamu untuk membaguskan ibadah kepada Allah. Ihsan dalam ibadah diajarkan kepada beliau, ya, karena beliau ini adalah orang yang sudah belajar sudah sangat luas, sehingga menjadi sebuah kelaziman kalau orang makin belajar, amalnya makin bagus, dan ujung-ujungnya dia bisa sampai pada derajat ihsan dalam ibadah, yaitu engkau
beribadah kepada Allah SWT, melihat Allah Ta'ala. Dan kalau kamu tidak untuk melihat Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ini ihsan ibadah kaitannya muamalah hamba kepada Allah. Adapun muamalah di antara muamalah manusia, orang muslim itu pada derajat dia akan memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan orang-orang yang telah mendolimi dirinya sendiri. Dirinya didolimi, dia akan memaafkan. Bahkan walaupun dia punya kesempatan untuk mengambil haknya, dia akan meninggalkan haknya. Sebagaimana para anbiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Yusuf, para anbiya, mereka berada pada derajat ini. Ihsan ibadah kepada Allah dan ihsan di dalam muamalah kepada makhluk. Ya, sehingga mereka kalau diperlakukan secara pribadi, nggak dihormati dan didolimi, biasa saja. Tapi urusan agama disinggung, maka mereka akan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat sangat tinggi. Ya, dan kita belajar itu arahnya ke situ. Ya, makanya kalau belajar tauhid kok jadinya kebalik, ada sesuatu yang salah di dalam dia belajar. Ya, kadang tatkala diingatkan dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia mengatakan yang penting tauhid. Kadang seperti itu, diingatkan ada haram, yang penting tauhid, yang penting manhajnya. Ini menunjukkan rusaknya dia di dalam cara berpikir. Ya, karena perkara halal haram itu kita beribadah sebagai konsekuensi daripada tauhid. Artinya kalau ini rusak, bisa jadi tauhid itu pun akan terkurangi, bahkan sampai rusak, tidak tersisa sama sekali. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi atau ucapan orang Yahudi bahwa mereka itu merasa tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Kenapa? Karena masih mereka itu meyakini masih di atas Allah. Mohon Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bab ini yaitu babul khaufi minasyirik, bab yang menjelaskan tentang takut dari bahaya syirik. Di bagian hadis yang terakhir, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu Bukhari. Wa li Muslim an Jabir anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, man laqiya Allah la yusyriku bihi shay'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi shay'an dakhala an-nar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia mati, ya mati, sementara dia menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tandingan, ya, niscaya dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada riwayat Imam Muslim dari Jabir, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud bertemu itu mati, dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan begitu dekatnya surga dan begitu dekatnya neraka. Ya, karena yang menjadi ukuran surga dan neraka itu, ya, hanya satu perkara saja, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia surga. Atau dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti neraka. Ya, dan pembatasnya itu hanya kematian. Ya, hanya kematian. Makanya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran untuk benar-benar kita menjaga tauhid kita. Tidak ada harta yang lebih utama yang kita punyai di dunia ini yang lebih bernilai, lebih goli, ya, dibandingkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk maksud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita
menciptakan manusia, ya. Dan pintu-pintu untuk syirik atau tauhid ini kemudian terkurang itu sangat banyak sekali. Pintu maksiat itu mengurangi tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian yang lebih mengerikan lagi di atas itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu tidak merasa bersalah pelakunya, ya, dia tidak merasa bersalah. Artinya kalau tidak pernah merasa bersalah, bagaimana dia akan bertobat? Innallaha ajaba taubata an sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia menutup ya, taubat dari orang yang sampun yang punya bid'ah, jangan bid'ah. Makanya bid'ah itu dikatakan adalah muhditsah ba'da mautin Nabi alaihi salatu wasallam bi qasdin ta'abbud. Apa-apa yang diadakan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena kalau di masa Nabi mesti jadi mungkar dan bid'ah. Langsung diingkari Nabi jadi mungkar. Ya, dengan maksud ibadah. Artinya kalau dengan maksud ibadah urusan dunia tidak masuk bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan dikit-dikit bid'ah, nggak muntawa ya, itu menunjukkan dia nggak paham maksud bid'ah. Karena bid'ah itu biqasdil ibadah, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada maksud ibadah, mau pakai Mercy, mau pakai unta, mau pakai jalan kaki, tidak ada masalah gitu. Karena itu urusan itu masuk pada cakupan walati khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa saja di muka bumi itu untuk kalian. Makanya kalau ada orang-orang non-Islam, orang-orang kafir itu melakukan aktivitas dunia, ya. Kemudian aktivitas dunia itu ditiru oleh Muslim, kemudian tersebar. Ini bukan bid'ah, ya, atau bukan tasawuf. Karena secara asal dunia itu boleh, ya. Kemarin itu sempat saya ditanya seseorang, tak saya mendengar ceramah, dan ceramahnya itu dikatakan bahwa saya pakai celana panjang seperti ini, dikatakan pokoknya perkara mungkar, sholatnya nggak pakai adab gitu. Saya bilang itu berlebih-lebihan, ya berlebih-lebihan. Yang paling penting celana itu tidak menampakkan auratnya, pakaian yang dipakai tidak tipis, tidak kemudian mencetak bentuk auratnya, maka tidak ada masalah. Makanya di antara para ulama menjelaskan tentang hukum pantalon tadi. Celana panjang yang kita pakai itu pantalon. Itu manakala tidak sempit, tidak kemudian menampakkan, tidak menonjolkan, tidak tipis, tidak ada masalah seperti itu. Dia sampai saking jengkelnya karena dia udah sepuh sampai saya nggak mau sholat jamaah di situ, sholat jamaahnya pindah ke tempat lain. Gimana tadi saya baperan atau tidak gitu. Ya. Kalau jenengan baper ya tidak apa-apa. Yang salah itu yang menyampaikan. Kurang luas ilmunya dalam perkara seperti itu. Coba dilihat fatwa-fatwa para ulama, dilihat penjelasan para ulama, sehingga kita tidak secara serampangan, ya. Karena jamaah ini Rasulullah karena itu bagian dari perkara dunia. Makanya waktu zaman Indonesia berperang dengan Belanda, itu banyak kiai mengatakan pakai celana panjang itu tasawuf. Tidak boleh, karena itu merupakan ciri ini Belanda, ini Indonesia. Tapi tatkala benar-benar tersebar, tidak ada satupun yang mengatakan itu tasawuf. Tatkala perkara dunia kemudian manfaatnya itu perkara itu kan asal ubah. Tatkala kemudian kita sudah tersebar di negeri kaum muslimin, maka hukumnya boleh. Ini jangan-jangan kalau seperti itu nanti mobil gimana? Tasawuf, motor tasawuf, ya. Akhirnya kan repot. Tapi kalau kita memahami dari sisi kaidah atau kaitannya usulnya selesai. Karena asal perkara dunia itu mubah, ibah, kecuali yang diharamkan oleh Allah Taala seperti babi. Makan babi itu kan sebenarnya secara asal perkara dunia, ya. Tapi kemudian dilarang oleh Allah, hukumnya haram, ya. Sehingga perkara-perkara yang tidak disebutkan keharamannya secara hukum asal adalah boleh. Makanya pernah datang pertanyaan apa hukum makan jangkrik?
bainal ulama ya. Sebagian mengatakan jangkrik itu minal hasyarah, termasuk bagian dari jenis serangga. Ya, artinya kalau jenis serangga tidak diperbolehkan. Tapi sebagian mengatakan minal jarab, bagian dari bentuk dari belalang. Makanya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kan gitu ya. Tapi tidak tahu jangkrik itu enak orang. Masalahnya gitu. Dan belalang itu nanti jenis belalang tertentu itu ada yang beracun. Nah yang beracun itu masuk nanti laborator balabiron. Pembahasannya seperti itu, babnya seperti itu ya. Sebagaimana bahwa bangkainya laut itu apa? Kan halal. Wal hillu maitatuhu kan gitu. Bangkainya halal. Cuma masalahnya kalau ular laut gimana? Bahkan ikan apa? Lion fish itu kalau dimakan ya sama bisa kena racunnya gitu. Tapi di Jepang itu bisa dimasak itu, dikeluarkan racunnya dimakan. Nah, kalau yang seperti itu kita dikasih hidangan ya dimakan nggak apa-apa gitu. Karena aturannya sudah dihilangkan. Karena secara asal zatnya tidak demikian gitu. Tapi ada sisi yang membahas ya. Hendaknya difahami dari asal babnya atau sunnah. Jadi bid'ah itu hanya di dalam perkara agama. Ingat ya perkara dunia tidak masuk gitu. Nah, bid'ah itu karena dia diyakini sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, diingatkan susah. Ya. Kemudian yang bisa adalah kesyirikan. Ini bisa merusakkan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu membersihkan dari syirik, membersihkan dari bid'ah, membersihkan dari maksiat. Ini adalah sebuah kelaziman. Dan bid'ah itu kalau kemudian tidak pernah dibahas, kita lihat agama samawi seperti apapun rusak. Yahudi rusak ya. Agama Yahudi di bawah Nabi Musa alaihissalam muncul bid'ah sampai pada bid'ah bahwa Uzair anak Allah. Nasrani juga demikian, muncul Trinitas itu dengan berbagai macam versi, macam-macam. Tak kala tidak dibersihkan karena memang bid'ah itu dikatakan annal bid'ata baridul kufur. Bid'ah itu adalah porosnya kekufuran. Artinya kalau sudah sampai pada ini ujung-ujungnya memang pertama kali dalam hal fikih, tapi lama-lama sampai pada i'tiqad. Kenapa? Karena fikih itu sebenarnya kalau diurut pembahasannya tidak bisa kosong dari i'tiqad pula, keyakinan pula. Karena pada misalnya hukum tentang wajib mesti diyakini bahwa ini perintah yang wajib yang mesti ditunaikan. Kalau tidak dilakukan dosa, namun kalau dilakukan dia mendapatkan pahala. I'tiqad itu kan kaitannya dengan siapa yang membuat aturan. Makanya siriknya orang Yahudi, siriknya sama orang Nasrani itu beda. Siriknya orang Yahudi itu lebih ke sisi rububiyah, bukan uluhiyah, sisi rububiyah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka lebih mengenal kitab-kitab mereka. Hibrnya, ahbarnya, yaitu ahbar itu ulama-ulamanya. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau dari si Nasrani itu sisi uluhiyah di dalam beribadah. Namun juga ada sisi kaitannya di dalam permasalahan rububiyah juga. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau orang Nasrani itu lebih cenderung kepada kesolehan, amalan, tapi tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi punya ilmu tapi tidak ngamalkan. Namun kedua-duanya itu kemudian punya satu kesamaan, di mana para ulamanya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan diikuti. Ya, makanya pada waktu Adi bin Hatim dia itu menyatakan kepada Nabi, kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Maka Nabi kemudian bertanya, bukankah pendeta kalian itu menghalalkan yang haram, kemudian kalian pun menghalalkannya? Kemudian pendeta kalian juga mengharamkan yang halal, kemudian kalian pun mengharamkannya. Itu hasil daripada taklid.
hasil daripada taklid itu, orang kalau taklid sampai pada derajat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu artinya dia telah menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Karena rububiyah itu berkaitan dengan mengesahkan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah di dalam mencipta, perbuatan Allah dalam memberikan rezeki, perbuatan Allah dalam mengatur. Ya. Kalau misalnya pengaturan Allah itu ada dua macam. Ada yang kauni qadari, ada yang pengaturan syar'i. Halal, haram. Tatkala kemudian ada orang yang mengatakan halal, haram, kok dia katakan ini yang halal katakan haram, yang haram dia katakan halal. Kemudian diikuti, maka yang mengikuti ini telah menjadikan yang diikuti tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak menyembah selain Allah. Ini bukan perkara ringan, ya. Sehingga karena dulu orang-orang Yahudi itu mengikuti daripada tokoh-tokohnya sampai pada tahap seperti itu, menolak Nabi Musa, mengangkat Uzair sampai pada derajat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah atau bukan? Bid'ah. Ya. Sehingga pembahasan seperti itu, makanya Nabi di dalam pembahasan itu senantiasa mengatakan ia muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, itu Nabi dalam khutbah hajat menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi pintu rusaknya agama. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu sudah beliau membawa syariat untuk haji. Tapi kalau bid'ah yang sangat banyak sampai kemudian orang tawaf telanjang. Dan waktu itu di saat Nabi ingkari, gimana? Beliau diperlakukan demikian dan demikian dan sebagainya. Gitu. Jadi itu menjadi hal yang makanya distorsi agama makin lama makin baik. Sehingga di sini kita menghormati ulama, tapi taklid dengan ulama secara buta itu tidak boleh. Kalau taklid secara sementara tidak apa-apa. Taklid karena ketidakmampuan memahami agama itu tidak apa-apa. Tapi kalau taklid secara buta, secara mutlak tanpa ada batasan, pokoknya sempurna taklid, ini akan menjadikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada faedahnya belajar. Tidak ada faedahnya kitab-kitab tertulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada. Tafsir Tabari yang itu merupakan tafsir Hindu, ya, dan itu kan nyata, ya, nyata. Sampai-sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian muncul perkataan-perkataan yang aneh, ya. Kalau ngumpuli istri di malam ini nanti anaknya rebesen. Kalau ngumpuli istri dilarang di malam ini nanti anaknya celemer atau celemer. Suka ngambeli nyolongan gitu loh. Wis kok ngendi gitu. Ya, kalau alasannya ada kitabnya, kitab sihir pun ada, bahasa Arab mungkin. Ya, tahu kitab bukan kitab mujarobat. Tahu kan? Oh dulu terkenal mujarobat gitu. Di Indonesia juga ada. Ya, sehingga kitab-kitab yang seperti itu juga ada. Di Mekah orang yang belajar sihir juga ada, ya, kitabnya juga ada, ya. Jangan kemudian ini bahasa Arab berarti Islam, nah, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala balik lagi. Jadi yang bisa merusak, makanya hal seperti itu perlu untuk diingatkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahdikum min siraqi nahlihi wan naru mithlu dzalik. Dalam riwayat Bukhari beliau mengatakan surga itu lebih dekat kepada salah satu dari kalian itu dibandingkan tali sandalnya. Ya, tali sandal salah satu dari kalian. Neraka juga semisal itu. Ini adalah secara maknawi. Ya, dekatnya itu kenapa? Karena kematian itu sebenarnya letaknya di mana? Posisi daripada roh kita itu kan dengan sandal kita dekatan mana? Roh sama sandal dekatan mana? Dengan badan kita, dekatan roh. Oleh karena itu, kalau orang mati itu apa yang dicabut dari badan seorang? Sandalnya
atau rohnya. Rohnya, artinya kematian kita itu lebih dekat dibandingkan pakaian kita, dibandingkan sandal kita, dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kematian itu sesuai dengan kehendak bisa terjadi kapan saja. Maka itu menunjukkan bahwa surga, neraka cuma dibatasi pisahnya roh kita dari tubuh kita. Dan ukurannya apa? Di saat pisah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau di saat pisah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukurannya. Itu ukurannya. Sehingga hal demikian itu menjadikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya mesti menjadikan kita tersadar untuk perkara yang sepenting ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah pada bab ini tentang bab takut daripada syirik, itu kan ini bab yang keempat. Jadi setelah 3 bab sebelumnya, yaitu bab yang pertama itu kita tauhid, bab kedua tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapus berbagai macam dosa, ketiga tentang orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya. Kemudian tatkala tauhid itu dibahas sudah sampai puncaknya, bagaimana yang bisa menjadikan tauhid ini rusak atau terkurangi kesempurnaannya. Ya, maka bagaimana supaya itu tetap terjaga? Takutlah dengan bahaya syirik. Setelah kemudian nanti bahaya syirik dibahas, baru kemudian nanti bab tentang mengajak dakwah kepada la ilaha illallah. Itulah di bab yang selanjutnya, yaitu bab du'ai ila sahadati an la ilaha illallah. Bab tentang mengajak ya, mengajak untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali Allah. Artinya orang yang memasuki ini dia harus menguasai dari 4 bab sebelumnya. Artinya di dalam tauhidnya dia paham. Tauhid itu tingkatannya seperti apa, definisinya seperti apa. Ini umuman, masih umum. Kemudian dia harus orang yang memang punya rasa takut khawatir dengan syirik. Karena biasanya kalau tidak paham masalah ini nanti dakwahnya satu saja. Oh, akhlak saja, gitu. Kan gitu. Sehingga tidak pernah dibahas tentang tauhid, tidak pernah dibahas tentang syirik. Pokoknya yang paling penting hidup di dunia ini akhlak. Kalau memang akhlak itu paling penting, maka Nabi tidak dikatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya menyempurnakan akhlak sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada. Dan sebagus akhlak, seperti apapun sebagus akhlak seseorang, kalau dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebejat-bejat manusia. Karena dia tidak layak harusnya hidup di dunia. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala diberi tega supaya dia kelak mentauhidkan Allah Ta'ala, dan supaya orang yang dia punya tauhid untuk mengajar, mengingatkan agar supaya mereka ini kembali kepada fitrahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sampai seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga fokusnya misalnya mengajarkan apa saja itu bagus, bahasa Arab bagus, fikih bagus, perkara agama itu semuanya adalah mulia di sisi Allah. Tetapi ingat bahwa perkara yang paling mendasar, paling penting ya, dan paling membahayakan manakala itu tidak ada, itu mesti menjadi porsi yang terbesar, porsi yang paling dipentingkan. Kalau kita katakan sekarang syirik tidak ada, silahkan kita lihat di kuburan-kuburan para wali. Silahkan datang kuburannya Imam Syafi'i. Bahkan kuburannya Imam Syafi'i menurut Profesor Zahroin yang penasihat NU saat itu ditawafi. Beliau mengatakan seperti itu, beliau sendiri, bukan kita, tapi beliau. Itu menunjukkan memang diibadahi. Bahkan di beberapa itu sampai pohon dikasih lawan, kemudian tahlilan di situ, baca Quran di situ. Itu kalau bukan ibadah berdasarkan Allah, apa lagi? Ya, itu nyata. Hal itu adalah nyata. Maka bagaimana kemudian tauhid tidak disebarkan, tidak diterangkan, sementara kondisinya seperti itu. Minimalnya untuk kita, syukur-syukur yang seperti itu kemudian mendengar dan kemudian mau untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Tadi sebenarnya ada forum untuk tanya jawab, tapi waktu
sudah masuk adan ya. Jadi kita tidak ada forum saja. Justru saja kalau babu doa ila sahadati alla ilaha illallah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.